Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Atika Walo. Hari ini aku mau masak ayam kampung teman-teman. Ini ayam kampung dikasih sama nenek ya, sama mamanya mama. Dan dia ini masih punya pertanian ya, peternakan gitu. Dan dia ini sangat suka sekali makan ayam kampung. Dan setiap kali dia ini menyembeli ayam kampung pasti aku dikasih. Karena aku pun suka. Mohon maaf hari ini suaraku masih serak. Dan ini aku kasih kemiri. Ini juga aku bawa dari Indonesia ya. Dan cara aku agar kemiri ini tetap awet untuk aku bikin, untuk aku masak, aku taruh di dalam freezer. Jadi semua seperti dedaunan yang aku bawa dari Indonesia juga aku masukkan ke dalam freezer. Seperti daun jeruk, juga daun salam itu aku taruh di dalam freezer. Dan di sini aku mau nyiapin ini bumbu-bumbunya untuk aku ngelodeh ayam kampungnya ini. Hari ini aku tidak mau masak terlalu pedas, jadi ini ada cabai rawit, ada sedikit cabai gede, cabai merah itu, ada tomat, ada kemiri, ada lengkuas, ada daun jeruk, daun salam, bawang bombay yang putih sama yang ungu karena di sini tidak ada bawang merah ya, sama juga bawang putih beberapa siung aja. Dan ini semua nanti akan saya blender. Oh iya, dan ini nanti saya akan blender dengan blender biasa. Sebenarnya saya sudah beli teman-teman blender dari Chopper ya, Chopper dari Indonesia itu, tapi masih ada di dalam koper suami aku. Jadi nggak bisa aku pakai. Dan ini aku mau iris-iris dan aku pakai blender biasa aja. Setelah aku iris-iris, aku akan masukkan ke dalam kecuali daun salam, daun jeruk, juga lengkuasnya ya. Jadi semuanya akan aku blender jadi satu. Dan setelah aku blender, aku nyiapkan panci. Sekalian aku akan presto ya. Jadi akan aku gongseng di dalam presto. Jadi ini aku masukkan dulu yang udah aku blender. Dan setelah wangi, harum sedikit meresap airnya itu. Karena ini terlalu banyak, sebenarnya saya nggak kasih air atau minyak ya, tapi ini banyak sekali airnya, nggak tahu dari mana, mungkin dari tomatnya kali ya. Dan ini setelah aku masukkan yang di blender, aku mau kasih sedikit bubuk kunyit karena kunyitnya yang segar masih ada di kebun, biar kuningnya itu bener-bener mantep gitu. Aku juga kasih seasoning, ini adalah bumbu seasoning dari Thailand. Jadi banyak rempah-rempah begitu yang baunya harum sekali, aku suka. Jika aku masak sama lodeh atau apa begitu, ini bumbunya ini enak sekali teman-teman, harum sekali. Setelah itu aku masukkan daun jeruk, daun salam sama lengkuasnya. Dan aku akan goreng ini sampai airnya itu bener-bener habis dan tinggal kasih minyak. Nih, setelah airnya sudah sedikit habis dan aku akan kasih minyak sedikit untuk menggoreng. Lalu setelah bumbunya itu semua sudah harum, semuanya aku akan masukkan ayamnya ini. Ayam kampung. Ayam kampung ini sebenarnya enak teman-teman, cuman dagingnya sedikit ya, karena enggak tahu kenapa kalau ayam kampung itu susah untuk gemuk ya. Ya kalau ayam kampung gitu ya, susah gemuknya, nggak kayak ayam negeri padahal dagingnya itu lebih enak. Dan setelah itu aku kasih air panas, ini sudah airnya sudah mendidih. Nah, setelah aku kasih air, baru nanti aku akan kasih itu teman-teman santannya ya, santan kentalnya. Soalnya apa? Santan kentalnya itu kalau dimasak itu kan terlalu nanti berubah jadi minyak semua gitu. Jadi aku masukin air dulu baru kasih air santan. Ini santan kentalnya, ya ampun, ini orang berisik banget di belakang aku Dan ini aku kasih nggak terlalu banyak juga karena aku nggak terlalu suka yang kental begitu ya. Aku maunya yang cair-cair begitu, yang seger-seger begitu. Dan akan aku masak sebentar aja. Setelah selesai, aku matikan apinya dan aku mau ini bersihkan di depan rumah dulu. Soalnya ini teman-teman, alhamdulillah ya Allah. Nih teman-teman, pokoknya kalau kena flu kayak gini. Di sini cuacanya sangat panas sekali teman-teman. Walaupun pagi hari itu benar-benar sengatan mataharinya itu benar-benar terasa sekali. Bukan hanya sengatan mataharinya ya, tapi udaranya itu kayak pengap lembab kayak bagaimana begitu. Pokoknya nggak enak sekali. Dan ini aku harus bersihkan. Ini sepertinya kelihatannya asri ke adem itu, tidak teman-teman, sama sekali tidak. Ini cuacanya sudah sumuk banget, sumuk muk ya. Jadi makan gitu, kalau makan pedas, makan panas gitu enggak akan bisa teman-teman. Dan di dalam aku juga lagi masak nasi, dan untuk nunggu nasinya matang, jadi aku bersihkan dulu sampai ke depan, sampai di
bagaimana nanti, nggak tahu lah ya. Pokoknya sampai matang semua, baru aku akan sarapan. Karena pagi hari itu mau sarapan nasi yang panas, ini yang panas, begitu kayaknya kurang enak sekali teman-teman. Dan anak aku tadinya udah bangun dari tadi pagi tapi masih di atas, dan sekarang dia mendengar aku lagi ribut-ribut di bawah ini lagi bersihin, dan dia minta mau keluar, suruh bukakan pintu gerbang yang di dalam. Tapi aku nggak kasih, soalnya apa? Karena terkadang ada orang yang masukin truk atau masukin apa dari pabrik itu, mereka nggak tutup pintu gerbangnya ya, dan itu sangat bahaya kalau Elisa keluar. Menemukan, tada, oh ternyata kok di sini. Ini barusan, oh masih hangat. Yang 3 tak ambil. Ya, ternyata mama papa turun untuk minum kopi sama sarapan pagi, dan aku juga ikut duduk di sini minum kopi juga sarapan dengan roti. Karena apa, ternyata mau sarapan nasi pagi hari belum enak teman-teman, terlalu panas. Jadi orang-orang di sini sudah biasa ya pagi hari itu minum kopi, teh, susu dengan roti dengan mentega gitu. Dan rotinya ini bukan roti yang seperti kita punya yang manis, yang seperti apa begitu, enggak ya. Ini rotinya ini roti gandum yang apa namanya tuh, enggak ada rasa gitu, dan dimakannya itu sama mentega. Sudah selesai minum kopi, aku pun langsung ini meneruskan untuk membersihkan semuanya, dan ternyata ini jauh lebih indah ya kalau semuanya itu dibersihkan seperti ini. Tapi ya mau bagaimana lagi teman-teman, rumah yang dihuni dengan banyak pepohonan itu sudah beresiko, dan harus apa namanya itu dibersihkan beberapa hari sekali. Kalau tidak ya benar-benar sangat kotor sekali ya. Tapi enaknya kalau hidup di lingkungan yang penuh dengan pepohonan begini di sini ini, karena di Brazil ini kan hewan-hewan liarnya itu masih banyak sekali, dan hewan-hewan liar itu akan berhuni atau akan tinggal di rumah-rumah atau di tempat-tempat yang masih banyak pepohonannya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau pagi hari tuh seperti kita bangun di tengah hutan begitu. Jadi banyak sekali burung-burung berkicauan ya, sangat enak sekali ya, sangat indah nyaman sekali gitu. Setelah selesai Elisa masih mau main di bawah, dan aku naik ke atas untuk mandi. Tapi sebelum aku mandi aku ingat aku mau nyemir rambut dulu. Jadi aku mau nyemir rambut dulu sama ini maskeran. Aku beli masker, katanya ini masker bisa buat menghilangkan komedo yang apalah begitu ya. Dan aku ini nyemirnya teman-teman nggak ada sarung tangannya, jadi aku pakai tangan begitu aja. Ternyata ini kukuku jadi item-item semua, jadi nggak apalah ya. Ya udah nggak apalah. Emang beresiko, aku lupa nggak pakai sarung tangan mau ngecat rambut. Ini mau tak cat warna coklat, dan aku ini lagi pakai masker. Tapi maskernya ini memang bener-bener nempel. Tapi setelah aku copot ini nggak ada sama sekali komedo yang ikut. Jadi ini kayaknya aku dibohongin ini, apa namanya, dengan propagandanya di Shopee ya. Aku belinya ini di Shopee. Ternyata enggak sama sekali ngangkat komedo lah yang apalah, enggak ada. Ini muka aku nih bener-bener teman-teman. Di sini panas sekali cuacanya, dan gatal semua ya di wajah aku tuh, gatal sekali nih, bintik-bintik semua wajahku. Begitu juga dengan Elisa ya, di punggungnya itu juga merintis-merintis begitu saking panasnya di sini. Dan ini sekali lagi aku mau lihat apakah ada komedoku yang ikut atau apalah yang ikut begitu, tapi yang enggak ada sama sekali teman-teman. Ya cuman begitu-begitu aja. Ini yang tebel, agak tebel, jadi nggak ikut ke angkat ya, padahal ini sudah lama, sudah ada 15 menitan. Dan lihat ini mengkilat-mengkilat, ini kayak kayak apa begitu ya, tapi ditarik ini bener-benernya lengket sekali. Tapi enggak ada yang ikut sama sekali ya, komedo lah apa tuh enggak ada yang ikut. Ini sudah aku lihat-lihat tapi enggak ada. Aku mau cuci rambut, mau cuci muka dulu, karena ini sudah waktunya aku cuci rambutnya, sudah 30 menitan. Nanti ini apa namanya, rambutku ini sudah kering, dan juga mukaku sudah tidak ada apa-apanya lagi. Saya pikir apa namanya, ini produk akan membersihkan komedo-komedo yang ada di hidung aku, tapi enggak sama sekali yang ada keangkat, enggak ada sama sekali ya. Dan anehnya satu lagi, kalau aku beli produk dari Brazil untuk mengecat rambut, mau semahal apapun
itu nggak akan masuk ke rambut aku teman-teman, nggak pernah masuk ke apa namanya, ke rambut aku. Dan ini, aku ini beli dari Indonesia ya, itu yang sasetan itu teman-teman, Garnier, itu yang sasetan itu yang berapa belasan ribu itu. Itulah yang masuk ke dalam rambut aku ya, herannya kalau di sini kalau aku pergi ke salon dan aku minta ini untuk apa ngecat rambut, mereka nggak mau kasih tanpa di bleaching teman-teman. Rambut aku di bleaching itu aku paling nggak mau. Jadi lebih baik aku nggak ngecat rambut daripada rambut aku di bleaching. Kenapa? Karena jadinya tuh sangat rusak sekali ya. Tapi di Indonesia aku lihat banyak sekali orang-orang yang rambutnya ini terang benderang begitu ya. Hanya menggunakan sasetan itu teman-teman. Dan aku pun coba, ternyata masuk teman-teman di rambut aku. Dan akhirnya aku pun bawa beberapa saset untuk aku bawa pulang ke Brazil.